Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Islam dalam pengembangan iptek dan seni yang beranggotakan 1. Hovifatul Mukarromah NIM 116, 2. Rika Mulia Artikasari NIM 122 dan Siti Masito Desinta Rizkia NIM 123. Pengertian dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah mengerti dan memahami dengan benar. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, pengalaman, dan juga firasat. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari prinsip-prinsip keilmuan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Pandangan Islam terhadap iptek. Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Karena dengan adanya hukum syariah Islam, ketentuan halal dan haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Dalam Islam, penilaian iptek sangat penting karena kita tahu kemajuan iptek tersebut untuk hal yang negatif atau positif yang dapat melanggar agama Islam. Dan selanjutnya adalah seni dan pandangan Islam terhadap seni. Seni adalah ekspresi rohani dan budaya manusia. Seni lahir dari dorongan sisi terdalam manusia yang mengandung nilai-nilai keindahan. Dalam Islam, seni merupakan naluri atau fitrah yang dianugerahkan Allah SWT. Islam mendukung kesenian yang menjunjung fitrah manusia yang suci. Dalam Al-Quran, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Kesenian yang ma'ruf yaitu hasil kreasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan kesenian yang mungkar adalah kesenian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keutamaan orang berilmu dan tanggung jawab orang berilmu. Keutamaan orang berilmu. Pertama, orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di Quran surat Fatih ayat 28. Yang kedua, dimudahkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di hadis riwayat Bukhari. Ketiga, orang berilmu diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dijelaskan di hadis riwayat Tirmizi. Keempat, keutamaan orang berilmu sama seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang di bintang-bintang. Dijelaskan di hadis riwayat Tirmizi. Kelima, orang berilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Dijelaskan di hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Berikutnya adalah tanggung jawab orang-orang berilmu. Pertama, menjaga keseimbangan alam dan lingkungan tempat mereka tinggal demi untuk keselamatan manusia keseluruhannya. Kedua, mengamalkan ilmu yang didapatkan karena percuma saja jika tidak dilakukan. Ketiga, menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimiliki orang lain bertujuan agar orang lain membutuhkan pengetahuan tidak tersesat. Pengembangan iptek pada era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia, yakni segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi data yang tidak terbatas. Karena ini dipengaruhi pengembangan internet dan teknologi digital yang masih sebagai tulang punggung penggerakkan dan konektivitas manusia dan mesin. Iptek di era 4.0 ini memperkuat kemajuan iptek bertujuan agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Perkembangan iptek pada era revolusi 4.0 menciptakan otomatisasi, integrasi sistem, manajemen data, dan banyak lagi yang lebih efisien. Kecanggihan mesin tersebut dapat mengakses kebutuhan sumber daya manusia sehingga menghemat perusahaan atau pembelajaran dalam mengeluarkan biaya. Perkembangan iptek di era 4.0 juga berpengaruh dalam Islam.
Jangan sampai perkembangan teknologi yang semakin kuat meninggalkan nilai-nilai agama Islam. Dengan berkembangnya iptek, kita bisa memanfaatkan untuk mengajarkan orang lain dalam mendalami nilai-nilai yang terkandung di Al-Quran. Jadikan perkembangan iptek sebagai jembatan dari nilai positif dalam Islam. Sekian dari kelompok 7. Semoga presentasi yang disampaikan dari kelompok 7 bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.